Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita langsung membahas kisi-kisi sumatif tengah semester genap mata pelajaran matematika. Dan untuk kisi-kisi soal yang pertama, di sini dijelaskan ruang lingkup materinya adalah mengenai persamaan kuadrat dengan level kognitifnya adalah level 3. C4 yaitu menganalisis, di mana indikator soalnya adalah peserta didik dapat menentukan salah satu akarnya jika diketahui akar yang lainnya 2 kali lebih besar. Nah, untuk soal yang pertama ini kita bisa ambil contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita soalnya misalnya seperti ini ya, jika persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus k memiliki satu akar yang 2 kali lebih besar dari akar lainnya, maka nilai k-nya adalah berapa? Nah, langsung saja kita jawab. Kita tuliskan kembali persamaan kuadratnya x kuadrat min 5x plus k sama dengan 0. Nah, di sini yang akan kita tanya adalah nilai k-nya ya. Jadi nilai k-nya di sini akan kita tanya. Maka langkah yang pertama yang harus kita tuliskan di sini adalah kita ambil pemisalan ya. Kita ambil pemisalan. Namun sebelum kita ambil pemisalan, kita bisa gunakan permasalahan tersebut menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Untuk rumus jumlahnya adalah x1 plus x2 sama dengan min b per a. Untuk rumus hasil kalinya adalah x1 kali x2 sama dengan c per a. Kita ambil pemisalan, misalnya x1-nya adalah r, x2-nya adalah 2r. Kenapa x1-nya r, x2-nya 2r? Karena dijelaskan di soal bahwasanya persamaan kuadrat tersebut memiliki satu akar yang 2 kali lebih besar dari akar lainnya. Nah, akar kuadrat itu kan ada 2 ya, x1, x2. Jadi kalau x1-nya lebih besar dari x2 atau sebaliknya, maka kita ambil pemisalannya adalah x1-nya sebagai r dan x2-nya 2r ya. Nah, berikutnya dari persamaan kuadrat tadi kita identifikasi nilai a-nya adalah 1, b-nya min 5 dan c-nya adalah k. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus hasil jumlah dan perkalian ya. Untuk rumus jumlahnya x1 plus x2 sama dengan min b per a. X1-nya kita tuliskan dengan r ditambah x2-nya adalah 2r sama dengan min b per a. B-nya adalah min 5, min ketemu min plus, sehingga kita cukup tulis dengan 5 dibagi a-nya adalah 1. Kemudian untuk x1 kali x2-nya atau untuk rumus hasil kalinya kita tuliskan r dikali 2r sama dengan c per a. C-nya adalah k, a-nya 1 ya, jadi k per 1. Nah, untuk rumus jumlahnya r plus 2r sama dengan 5 per 1. R tambah 2r sama dengan 3r. Sama dengan 5 dibagi 1, 5. Untuk rumus kalinya r kali 2r itu adalah 2r kuadrat sama dengan k dibagi 1 yaitu k ya. Nah, kita kembali ke rumus jumlah tadi. Tadi kan udah diketahui 3r sama dengan 5 ya. Maka di sini kita mencari nilai r-nya berapa. Nah, kita bisa tuliskan r sama dengan 5 per 3. Nah, setelah r-nya kita ketahui 5 per 3, langkah terakhir kita substitusikan nilai r-nya ke dalam 2r kuadrat. Sehingga kita tuliskan 2 dikali dalam kurung r-nya ganti dengan 5 per 3, kemudian dipangkatkan dengan 2 sama dengan k. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah ya. 2 dikali, nah itu ada 5 per 3 pangkat 2, artinya 5 per 3 kali 5 per 3 ya, bukan 5 per 3 kali 2. Sehingga 5 per 3 pangkat 2 itu adalah berarti 5 kali 5 ditulis 25, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9.
Jadi 2 kali 25/9 sama dengan K. Kemudian 2 dikali 25 itu 50. Jadi kita tulis 50/9 sama dengan K. Maka ini adalah hasil daripada contoh soal nomor 1, yaitu nilai K-nya 50/9. Oke, berikutnya kita kembali ke kisi-kisi soal nomor 2, masih mengenai persamaan kuadrat dengan level kognitifnya adalah level 3 dengan C4, yaitu menganalisis, di mana peserta didik dapat menentukan salah satu akar kuadrat jika diketahui bentuk persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min px plus 6 sama dengan 0. Dan untuk kisi-kisi nomor 3-nya masih mengenai persamaan kuadrat, yaitu peserta didik dapat menentukan bentuk persamaan kuadrat jika diketahui dua akar-akarnya. Kita langsung saja ke contoh soal pada kisi-kisi nomor 2 selengkapnya. Nah, untuk kisi-kisi nomor 2 selengkapnya, contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya di sini jika x sama dengan 3 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 6 sama dengan 0, maka nilai p-nya adalah titik-titik. Nah, untuk nomor 2 ini yang ditanyakan adalah nilai p-nya, dimana diketahui dari persamaan kuadrat tersebut yaitu salah satu akarnya ya, yaitu 3. Kita tuliskan dulu bentuk lengkapnya, 2x kuadrat min px plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan x1-nya adalah 3, karena yang diketahui salah satu akarnya adalah 3. Yang ditanyakan adalah berapa nilai p-nya. Kita masih menggunakan rumus jumlah dan hasil kali ya, sama seperti pada soal nomor 1. Untuk rumus jumlahnya x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Untuk rumus hasil kalinya x1 kali x2 sama dengan c per a. Selanjutnya tinggal kita identifikasi dulu dari persamaan kuadrat tadi. Nilai a-nya adalah 2, nilai b-nya adalah min p, dan nilai c-nya adalah 6. Nah, kemudian tinggal kita masukkan atau substitusikan ke rumus jumlah dan hasil kali. Untuk rumus jumlah x1 tambah x2, x1-nya kita ganti dengan 3, x2-nya tetap karena kita belum mengetahui x2-nya berapa, sama dengan min b per a. B-nya min p, min ketemu min plus ya, sehingga cukup kita tuliskan dengan p dibagi a-nya adalah 2. Untuk rumus hasil kalinya 3 dikali x2 sama dengan c-nya 6, a-nya 2, jadi 6 per 2. Nah, untuk yang 3 plus x2 sama dengan p per 2 nanti akan kita selesaikan. Kita ke bagian bawah dulu yang rumus hasil kali, dimana 3 kali x2 adalah 3x2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga ketemu x2 nya sama dengan 3 dibagi 3, 1. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai x2 nya ke atas, sehingga kita tuliskan 3 tambah x2 nya 1 sama dengan p per 2. 3 tambah 1, 4 ya, jadi 4 sama dengan p per 2. Maka dari sini kita bisa ketahui nilai p-nya sama dengan p sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Baik, itu untuk nilai p-nya ya, sudah ada, sudah kita selesaikan, hasilnya adalah 8. Baik, kita ke kisi-kisi nomor 4, yaitu mengenai persamaan kuadrat, di mana peserta didik dapat menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Untuk nomor 5-nya masih mengenai nilai diskriminan, tapi berkaitan dengan grafik. Untuk nomor 6-nya mengenai nilai minimum dari suatu fungsi kuadrat. Untuk nomor 7-nya mengenai sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat. Baik, kita langsung saja ke contoh kisi-kisi pada soal nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4 contoh soalnya adalah diskriminan dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Oke, nah untuk mencari diskriminan langsung aja kita bisa gunakan rumusnya adalah D sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, kita bisa identifikasi ya dari persamaan kuadrat ini, a-nya sama dengan 1, b-nya min 4, dan c-nya sama dengan 3.
Sehingga ini kita bisa substitusikan ke rumus diskriminan. B-nya kita ganti dengan min 4. Jadi min 4 pangkat 2 artinya min 4 kali min 4 16. Langsung kita tulis 16 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 3. 16 dikurang 4 kali 1 kali 3 12. Sehingga 16 dikurang 12 sama dengan 4. Maka nilai diskriminannya adalah 4 untuk soal nomor 4. Nah, kita langsung ke soal nomor 6, karena kalau untuk nomor 5 ini berkaitan dengan gambar, jadi kita skip. Kita ke nomor 6, jika fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, maka nilai minimum dari fungsi tersebut adalah berapa? Nah, untuk nomor 6, untuk mencari nilai minimum, kita bisa gunakan rumus x sama dengan min b per 2a, ya. Nah, langsung aja. Untuk b-nya di sini dari persamaan ini min 6 ya. Jadi min ketemu min plus, atau mau kita tulis juga boleh ya. Kita mau uraikan, tulis boleh min, kemudian tulis lagi min 6 terus dibagi 2 dikali a-nya adalah 1 ya. Nah, kemudian sama dengan min ketemu min plus ya, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3, sehingga ketemu x-nya adalah 3 ya untuk soal nomor 6, yaitu mencari nilai minimum. Baik, lanjut kita ke contoh soal nomor 7. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat plus 8x min 5 sama dengan 0 memiliki sumbu simetri di. Nah, untuk soal nomor 7 kita bisa gunakan rumus x sama dengan min b per 2a ya untuk mencari sumbu simetrinya di mana. Langsung aja, min b per 2a, b-nya di sini 8. Jadi kita tulis min 8 dibagi 2 kali a-nya di sini adalah min 2. Jadi 2 kali min 2. Jadi min 8 dibagi min 4 sama dengan min dibagi min plus, sehingga 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, jawabannya adalah 2 untuk soal nomor 7. Untuk nomor 8 ini berkaitan dengan gambar, jadi kita skip. Baik, lanjut lagi kita ke nomor 9. Jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 terbuka ke atas, maka nilai a-nya berapa? Ini berkaitan dengan gambar, biasa dipelajari lagi di modul ajar matematika kelas 10. Untuk soal nomor 10, titik balik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 terletak pada. Nah, titik balik ini sama juga dengan titik puncak ya. Jadi nama lainnya adalah titik puncak. Untuk titik puncak itu adalah pada xp dan yp. Sehingga yang ditanyakan adalah xp dan yp. Untuk xp kita bisa gunakan formula min b per 2a. Nah, pada persamaan fungsi kuadrat kita bisa ketahui a-nya adalah 1, b-nya min 6, c-nya 8. Sehingga langsung aja kita substitusikan, kita masukkan min b berarti min ketemu min 6 jadi 6 ya. Jadi 6 dibagi 2 kali a-nya 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, xp-nya sudah kita peroleh 3. Lanjut kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat x kuadrat min 6x plus 8. Sehingga yp sama dengan x-nya ganti dengan 3. 3 pangkat 2 dikurang 6 kali x. X-nya ganti dengan 3 lagi ditambah 8. 3 pangkat 2 9 dikurang 6 kali 3 18 ditambah 8 ya. Jadi min 18 tambah 8 min 10. Sehingga 9 dikurang 10 itu adalah min 1. Sehingga diperoleh di sini titik puncak atau titik baliknya adalah pada koordinat xp-nya 3, yp-nya min 1. Jawabannya adalah 3, min 1. Baik, untuk soal nomor 11 dan 12 ini berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat yang materinya sudah cukup sering kita bahas di kelas ya. Jadi tidak perlu ditampilkan kisi-kisinya. Dan berikut ini adalah kisi-kisi untuk soal nomor 13 ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini tentang penerapan persamaan dan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebuah bola dilempar ke udara dengan model HT sama dengan min 5T kuadrat plus 20T. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah. Nah, ini bisa kita selesaikan soal penerapan fungsi kuadrat tersebut ya, dengan menggunakan formula untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu dengan min B per 2A. Namun sebelumnya kita identifikasi dulu ya, bahwasanya untuk A-nya di sini adalah min 5, B-nya 20, sehingga kita masukkan ke rumus min B per 2A menjadi min 20 per 2 kali min 5 sama dengan min 20 per min 10 sama dengan 2. Baik, dengan demikian
Untuk mencapai ketinggian maksimum adalah waktunya 2 sekon atau 2 detik. Baik, untuk soal nomor 14 dan 15 jenis soalnya sama ya dengan soal nomor 13, yaitu mengenai penerapan fungsi kuadrat. Baik, ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.